Oke, kita langsung menuju ke Mas Hensat. Mas Hensat, kalau kita selalu dengar dari teman-teman Gerindra mengatakan bahwa pembentukan postur kabinet ini kan hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Ya. Tapi kan kita tidak bisa menafikan melihat Pak Prabowo tidak hanya sebagai presiden terpilih, tapi juga sebagai ketua umum Partai Gerindra. Nanti pembagian kue kekuasaan di antara internal partai koalisi ini, apakah Gerindra akan mendapatkan jatah yang lebih banyak atau gimana? Gini, kalau kemudian Gerindra mendapatkan jatah yang lebih banyak itu nggak mengagetkan. Jadi ya karena presidennya Pak Prabowo, dia akan mengambil orang-orang terdekat yang loyal sama dia. Jadi kalau itu terjadi nggak mengagetkan. Yang mengagetkan dan luar biasa itu kalau kemudian Pak Prabowo sendiri membatasi kursi buat kader Gerindra. Nah itu yang luar biasa, sehingga dia memberikan kesempatan bagi kelompok lain, kelompok masyarakat lain untuk masuk membantu dirinya. Nah itu kan belum pernah terjadi itu menurut saya. Nah kemudian lagi, tadi saya setuju sama Bang Habib bahwa kalau DPR ini dimaksimalkan fungsinya, mau ada oposisi atau tidak, DPR bisa menjadi check and balances pemerintah yang kuat gitu. Hanya saja yang mesti digarisbawahi adalah kalau DPR ini nanti berfungsi, jangan ada reward and punishment dari partai politik kepada anggotanya yang berada di DPR gitu. Maksud saya begini, kalau kemudian ada anggota DPR yang menyampaikan aspirasi dari masyarakat gitu ya, yang kebetulan kategorinya adalah masukan kritis buat pemerintah, jangan di PAW dia, atau jangan disanksi dia, gitu kan. Takutnya kan anggota-anggota DPR ini terhadap sanksi yang dikenakan oleh partai politiknya kan. Jadi menurut saya Pak Prabowo mesti juga legowo tuh kalau nanti kemudian di partai politik ada di partai politik di DPR ada anggota DPR yang partai politiknya berada dalam koalisinya dia memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Walaupun Pak Prabowo dikenal memang sangat demokratis ya, tapi nanti pada saat berkuasa itu harus harus dibuktikan gitu ya. Sehingga memang jadi sehat demokrasi di Indonesia karena kan dengan trias politika itu kan sebetulnya luar biasa itu sudah sistemnya. Ada yang ngurusin legislatif, ada yang mengawasi pemerintahan, tapi ada juga melaksanakan. Nah sekarang gimana caranya si legislatif ini memang menjadi kuat, independen, dan bisa memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Jadi nggak melulu urusannya politik. Jadi misalnya, ini gimana sih anggota dewan ini parpolnya ada di koalisi, tapi kritik-kritik pemerintah. Jangan terjadi begitu. Nah itu kan repot dia jadi takut, takut di PAW. Ya, jadi ya udah nurut deh saya sama ketua gitu kan, pernah di-spill juga kan sama Bambang Pacul kan, semua ini tergantung ketum-ketumnya, ketum kanan lebih kita kanan gitu. Nah mudah-mudahan aja di era baru ini yang 44% anggota DPR-nya adalah muka baru, mudah-mudahan bisa membawa atmosfer baru juga di DPR, lebih independen sehingga bisa memajukan Indonesia dengan melaksanakan fungsi-fungsi DPR itu. Oke, ini Bang Hensat kan bilang bahwa jumlah dari Gerindra sendiri pasti banyak nih, karena memang Pak Prabowo butuh orang-orang kepercayaan di situ. Sedangkan dari Bang Sufmi Dasko kan pernah bilang juga bahwa enggak kok jatahnya kader dari Gerindra sendiri sedikit. Nah Bang Habib gimana menilainya? Saya juga nggak tahu ya, karena belum diumumkan gitu kan ya. Cuma memang kalau kita melihat ya kawan-kawan di Partai Gerindra yang saya lihat itu adalah bahwa kebanyakan passion itu passion di legislatif ya kawan-kawan. Karena kan kami ini kan latar belakangnya aktivis ya pejuang-pejuang politik yang memang merasa lebih bunyi kalau di legislatif. Tapi nggak tahu nanti berapa orangnya ya, ini memang kebanyakan begitu. Jadi sumber rekrutmen menteri itu kan kebanyakan dari sosok-sosok yang punya kapasitas eksekutif, mantan kepala daerah, ya kan, mantan menteri juga, ya, mantan dirjen, ya. Karena ada sedikit beda dalam teknis pelaksanaan tugas di legislatif dengan di eksekutif, ya. Itu agak-agak penting ya, jadi pertimbangan juga. Karena kalau orang terlalu tense legislatif nih, kayak saya nih, ya kan ya, disuruh memimpin satu institusi yang kecenderungannya eksekutif, ini goyang-goyang juga gitu kan ya. Kita biasa mengambil keputusan dengan diskusi, ini diserahkan ke kita sendiri gitu kan ya. Konsekuensinya juga gitu kan ya. Ini nggak gampang gitu loh. Jadi kami nggak mau bicara dapat sedikit atau banyak ya kan ya. Yang jelas kami nggak mau memaksakan diri nih. Gerindra ini harus dapat berapa sebagai partai presiden ya kan, harus dapat terbanyak. Kita nggak mau memaksakan diri seperti itu. Bang Habib, tapi begini Bang. Nanti kan kita pasti menunggu nanti ketika hari H pelantikan ya Bang Habib ya. Tapi ketika nanti diumumkan Gerindra tidak mendapatkan
kursi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai yang ada di koalisi. Apakah kecewa nggak sih Bang soal itu? Kalau kami ini kan hitungannya sudah paling banyak menterinya karena presidennya presiden kami gitu dari kami gitu kan Pak Prabowo ya. Gimana mau protes presidennya Prabowo? Ketua umum juga. Jadi insya Allah kalau kami ini legowo ya menyerahkan semuanya ke Pak Prabowo ya. Baik, ini kan kita bilang ya kalau misalnya tadi kabinet Zakon ini kan dari parpol, kemudian dari profesional atau dari profesional yang di-endorse parpol. Nah, bagaimana dengan organisasi masyarakat atau organisasi kepemudaan dalam kabinetnya Pak Prabowo ini? Ya, itu kan bukan hal yang baru ya. Dipraktekkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Banyak tokoh-tokoh yang bukan hanya berlatar belakang parpol, tapi berlatar belakang organisasi massa besar ya kan, misalnya berlatar belakang keagamaan tertentu di posisi kementerian tertentu kan ada yang seperti itu. Jadi nggak akan heran, bukan hanya karena latar belakang parpolnya memang, tapi sosok itu terbukti sudah teruji besar di organisasi masanya tersebut, maka layak mendapatkan posisi menteri tersebut. Oke, Bang Hensat, pertanyaan yang sama sedikit saja singkat. Kalau menurut saya sih ya semuanya paham ya, tergantung Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo tentukan ya nggak boleh ada yang kecewa juga gitu. Apalagi kalau kemudian ada tokoh ditawarin menteri memimpin kementerian A, padahal dia pengennya kementerian B. Terus kemudian dia nggak mau, udah saya nggak mau Pak, ya yang ngantri banyak. Jadi ya pilihannya kan gitu ya. Tapi dan kemudian kita bisa melihat bahwa ada rasa penasaran juga kan di diri rakyat Indonesia nanti Pak Prabowo nih menjadi presiden itu seperti apa. Harapan itu kan sudah ada di 2014, 2019. Baru sekarang 2024 terwujud. Jadi deg-degan juga kita ini akan seperti apa. Tapi ya doanya kan sama. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia akan lebih maju dan mudah-mudahan bisa menjadi macan Asia seperti yang Pak Prabowo impikan itu. Ya, itu harapan kita bersama. Nanti kita sama-sama melihat di hari H bagaimana wajah dari postur kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Habib dan juga Mas Hensat atas waktunya sudah bergabung sama kami. Sehat selalu.